Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menuju ke rumah Mas Agung yang berada di Bendungan untuk menjadi narasumber di tugas kami. Tetap ikuti kami terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nunung Krisnawati, Vika Oktavia Mawanti, Anis Juni Astuti, Citra Orba Ervina, Fitri Fatmawati, dan Dini Setiawan sebagai kameramen. Pada kesempatan kali ini kami berada di kediaman Mas Agung Susilo. Beliau adalah seniman yang ada di Kabupaten Trenggalek. Selamat siang Mas Agung. Ya, selamat siang Mbak. Bagaimana? Selamat siang kepada seluruh pemirsa. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, menyertai saya dan saya berharap teman-teman adik-adik semuanya juga sehat walafiat. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kami memohon izin menjadikan saudara untuk menjadi narasumber untuk tugas kami. Oke, langsung saja ya ini ya. Saya akan bertanya mengenai apa saja sih jenis-jenis jaranan yang ada di Kabupaten Trenggalek ini? Kalau dikaji dari jenis jaranan, mana ini adalah seni dan budaya, jaranan yang ada di Trenggalek itu ada jenis jaranan Turonggo Yakso, ada jaranan Sendrewe, jaranan Pegon, jaranan Dor, jaranan Jowo, dan lain sebagainya. Mana penyebaran dari jaranan-jaranan ini hampir menyeluruh di Kabupaten Trenggalek. Demikian. Iya. Baik, Mas, saya ingin bertanya untuk jaranan di Trenggalek sendiri kan yang menjadi salah satu ikon itu adalah Turonggo Yakso. Nah, ini saya ingin bertanya kalau asal mula Turonggo Yakso itu bagaimana sih, Mas? Ya, terima kasih, Pak. Terkait jaranan Turonggo Yakso atau singkatnya Turonggo Yakso ya, karena Turonggo itu adalah jaranan, Yakso itu adalah buto, jadi jaranan buto ya. Intinya terkait asal mula dari Turonggo Yakso ini adalah berawal dari sebuah upacara adat yang berada upacara adat warga yang berada di salah satu daerah di Kabupaten Trenggalek, yakni tepatnya di Kecamatan Dongko, yang di sana itu ada upacara adat warga yang disebut dengan baritan. Di upacara ini menggambarkan rasa syukur dari warga di saat setelah panen raya. Baritan sendiri itu adalah bisa dijarwodosokkan atau disanepankan itu menjadi upacara adat bubar ngarit tanduran. Jadi sepengetahuan kami itu memang asal usul jaranan ini dari adat istiadat, kemudian oleh beberapa tokoh di sana itu memang disempurnakan, di mana sebelum tahun 70-an itu ada jaranan juga di sana, mbak ini. Jadi jaranan di sana itu dulu itu jaranan yang kepalanya itu ganteng gitu. Terus karena jaranan yang berkepala ganteng itu identik dengan salah satu logo partai yang ada di Indonesia, akhirnya disempurnakan oleh tokoh-tokoh sesepuh-sesepuh di sana hingga akhirnya berwujud raksasa, kepala raksasa. Itu sedikit gambaran terkait asal mula atau asal usul yang dari tahun ke tahun ini memang mengalami penyempurnaan, ataupun memang dari awal ya, mohon maaf saya tambahkan lagi, di era 70-an yang sedemikian tadi, di era 80-an itu ada beberapa tokoh yang diantaranya Bapak Sugiono, juga Bapak Pamre, Bapak Muan, itu menjadi
beliau itu pencipta dari Turangga Yakso ini, mana hingga ditetapkan sebagai Khasanah Kabupaten Trenggalek. Jadi beliau di era 70-80-an itu memang berpikir bagaimana adat istiadat adat tadi yang baritan tadi itu bisa terus lestari dan bisa dinikmati oleh bukan hanya dari yang melakukan saja ataupun yang mengadakan prosesi adat tersebut, tapi bisa diterima oleh khalayak umum, bisa dinikmati oleh khalayak umum. Hingga akhirnya beliau-beliau ini menciptakan jaranan tersebut untuk menarik atau menjadi daya magnet kepada warga yang dari luar Ndongko gitu. Jadi itu sedikit asal usul, jadi ini murni memang dari salah satu daerah di Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya Baik, kan jenis-jenis Turangga Yakso tadi ada banyak. Iya. Terus apa yang menjadi ciri khusus Turangga Yakso dengan jaranan-jaranan yang lain? Oke, Pak. Jadi secara kasat mata jaranan itu hampir sama. Secara kasat mata itu hampir sama, namun ada beberapa yang bisa dikategorikan ini jaranan ini jaranan Turangga Yakso, ini Senderewe, ini Pegon, Dor dan lain sebagainya. Itu memang ada ciri khusus. Kalau secara kostum itu hampir sama, ya kita ketahui kan semuanya. Intinya kostum itu hampir semua sama. Terus kemudian kalau paes ataupun rias muka hampir kesemuanya mirip-mirip lah. Terus kemudian dari gerak, nah ini kalau gerak Turangga Yakso itu mempunyai gerakan yang dinamis, yang punya greget dan juga berfilosofis. Dari awal, sebagai misal dari tari Turangga Yakso ya, dari awal mulai dari budalan, dari sembahan, dari ukel-ukelnya, terus kemudian dari singgetannya, juga ada tibannya, dan juga ada perangan, mulai dari perangan jelengan dan barongan. Turangga Yakso punya gerakan yang khusus, yang punya identitas. Kemudian yang sangat mencolok dari Turangga Yakso ini adalah propertinya, yakni eblek atau kepangnya itu tergambar atau bisa menjadikan identitas Turangga Yakso. Karena ebleknya itu badannya itu berwujud kuda dan kepalanya berwujud raksasa atau buto ya. Jadi ini menjadi identitas khusus dari Turangga Yakso. Kalau pecut, kemudian barongan, celengan, hampir sama. Jadi hampir ke semua jaranan punya ini dan hampir mirip lah semuanya. Tapi kalau eblek ini tidak bisa dipungkiri. Jadi identitas khususnya yakni di eblek atau di kepang. Demikian. Baik Mas, kalau masalah jaranan itu kan pasti ada alurnya kan, ada ceritanya. Kalau Turangga Yakso itu gimana sih ceritanya atau alurnya itu Mas? Menceritakan apa? Jadi secara garis besar tari Turangga Yakso seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari budalan sampai penutupan ya Mas, itu memang menggambarkan sebuah cerita kehidupan. Jadi kehidupan warga di mana hak atau perilaku manusia yang hak dan batil itu, yang batil itu pasti akan kalah dengan hak. Jadi atau keburukan itu pasti akan hancur ketika ditemukan ataupun berlawanan dengan kebaikan. Itu secara garis besarnya. Jadi menggambarkan bahwasannya kebaikan di sini adalah tergambarkan oleh satria penunggang kuda tadi. Turangga Yakso itu kan menggambarkan kepalanya raksasa dan berbadan kuda. Di situ ada satria yang menungganginya. Artinya ini apa? Jadi satria ini adalah satria yang mampu mengendalikan
apa Pak? Trunggo Yakso ini, jadi Trunggo Yakso ini kan sudah buta. Buta itu kan identik dengan raksasa itu kan Kuat. kuat dan tapi kan punya sifat watak dan yang kurang bagus kan gitu, Bu. Kurang bagus. Jadi di situ satria ini mampu mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Jadi di situ tergambarkan atau tersirat sebuah nilai bahwasanya dari penunggang atau satria itu memang berbudi luhur, berbudi yang bagus. Jadi intinya dari situ dari apa ya? Ini belum gerakannya. Ketika gerakan di situ ada adegan perang celeng dan juga perang barongan. Celengan dan barongan ini adalah menggambarkan sebuah angkara murka, di mana satria ini mampu menyirnakan dari muka bumi ini yang tergambar dalam sebuah adegan tari Trunggo Yakso yang terkonsep semuanya dari awal dari akhir. Ini pasti yang menang satrianya. Jadi secara nilai itu yang tersirat dari Trunggo Yakso, yang kebaikan mengalahkan keburukan. Oh iya Mas, kalau boleh tahu kira-kira adakah tantangan dalam kesenian jalanan itu? Ya. Kalau tantangan ini banyak sekali Pak ya. Jadi jaranan sendiri ini adalah suatu kebudayaan, dan kebudayaan adalah tonggak kemajuan bangsa ini, karena kebudayaan adalah masuk dalam Trisaktinya Bung Karno yang dalam rangka untuk menyangga yakni Trisakti Pancasila, mana berkepribadian dalam kebudayaan adalah unsur utama dalam kemajuan NKRI ini. Jadi tantangan yang adalah tantangan globalisasi, di mana pengaruh budaya luar yang masuk di Indonesia ini semakin besar, khususnya di Trenggalek. Ini berdampak khusus, yakni diantaranya ini kalau bisa kami sebutkan sebagai misal budaya gaya baru yang muncul saat ini mungkin memang memberi tantangan khusus bagi kami. Jadi bagaimana hingga akhirnya kami membuat aplikasi khusus untuk kesenian jaranan ini bisa diterima dengan bersaing dengan era globalisasi. Kemudian tantangan secara moral, yakni stigma warga masyarakat yang telah memberi image kalau jaranan itu ada yang mengatakan adalah uraan, deso, kemudian juga ada yang sampai menjustis ini musyrik dan lain sebagainya. Jadi tantangan seperti itu bagi kami jadikan sebagai pendobrak semangat kami agar kesenian ini bisa diterima baik dari kalayak milenial, bagaimana bisa diterima oleh kalayak yang religius, bahkan yang kalayak umum lah. Intinya kita ingin menepis image negatif tersebut. Bagaimana caranya? Kita pun juga punya metode khusus yang sebagai misal, kalau jaranan itu identik dengan dadi, itu kan pasti ya. Bagaimanapun dadi itu tidak bisa terlepas dari namanya jaranan, karena ya gimana itu dadi itu sudah menjadi bumbu bagi kalau dalam masakan itu sebagai analoginya. Jadi kemudian penilaian musyrik dan lain sebagainya itu kami jadikan sebagai pemacu kami bagaimana agar jaranan ini bisa diterima. Kalau mungkin untuk pesannya untuk generasi milenial zaman sekarang, menurut Mas Agung sendiri bagaimana? Pesan saya sekali lagi, karena budaya khususnya jaranan sudah masuk dalam rangka Trisaktinya Pancasila,
Mari kepada adik-adik semuanya, pada teman-teman semuanya, menjaga, merawat dan melestarikan dengan tekad dan dalam rumah besar kita, yakni NKRI. Jadi mungkin itu Mbak, dan budaya ini memang wajib kita lestarikan. Jadi kalaupun ada masalah-masalah khusus, mungkin bisa kita sharingkan bersama solusi. Jadi demikian. Terima kasih Mas Agung. Oke, dapat kami simpulkan bahwa jaranan itu memiliki jenis-jenis antara lain senderewe, turonggoyakso, pegon, indoor, jawa, dan lain sebagainya. Jadi, kita sebagai generasi harus menilai jaranan itu jangan dari sisi buruknya saja, tetapi juga dari sisi baiknya juga. Sekian dari kami. Terima kasih untuk Mas Agung yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada tugas kita hari ini. Sama-sama, intinya kita saling berbagi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.